Tuhan, kami percaya Engkau adalah kemenangan kekuatan kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Berbicaralah, bekerjalah. Inilah gerejamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, gerejamu yang Kau cintai. Kau rindukan ada sesuatu yang hendak kami kerjakan. Berbicaralah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini saya mau beri judul khotbah saya, mimpi yang menjadi kenyataan. Sidang Jumat yang dicintai oleh Tuhan, ada sesuatu yang menarik di dalam kitab Kejadian ketika kita berbicara tentang penciptaan dunia ini. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Dan setiap kali Tuhan selesai menciptakan hari-hari itu, Tuhan berkata, semuanya baik. Sekali lagi, semuanya baik. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, kita tidak percaya bahwa ada hari-hari tertentu yang mendatangkan kesialan buat kita. Contoh, jikalau Anda menikah di tanggal 13, itu artinya sial. Jikalau Anda menikah di tanggal 4, itu artinya pernikahan mati. Tidak, karena semuanya hari diciptakan baik. Tetapi pada hari ke-6, ketika Tuhan menciptakan manusia, ada sesuatu penggunaan kata yang sangat menarik kalau Anda boleh baca. Tuhan berkata ketika penciptaan manusia selesai, sungguh amat baik. Kata-katanya berbeda, yang tadinya baik menjadi sungguh amat baik. Manusia dirindukan Tuhan untuk selain menjadi serupa dan segambar dengan Dia, yaitu menjadi pengelola di muka bumi ini. Oleh karena itu, Tuhan akan mempercayakan kuasa, menitipkan pengurapannya kepada anak-anak yang mencintainya, yang mampu menjadi pengelola yang baik. Ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizat di mana 5 roti dan 2 ikan digandakan untuk memberi makan 5.000 orang. Ketika 5.000 orang itu kenyang, mereka mengumpulkan sisa-sisanya atas permintaan Tuhan. Tuhan berkata, kumpulkan sisa-sisanya. Anda tahu ada makna teologis di balik semuanya itu. Mengumpulkan sisa-sisanya bahwa Tuhan mendidik kita bahwa kita harus belajar mengelola yang baik. Tuhan tidak berkata kepada murid-muridnya, aku punya kuasa, aku punya mukjizat, jadi nikmati, bersenang-senanglah, berfoya-foyalah dengan uangmu. Kalau sisa sudah hambur-hamburkan. Wah, murah banget kata Tuhan. Enggak juga. Tuhan berkata kumpulkan sisanya. Ini menunjukkan manajemen pengelolaan. Orang yang betul-betul bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Seringkali kita melewatkan kesempatan-kesempatan yang datangnya dari Tuhan karena kita tidak menjadi pengelola yang baik. Kita menjadi pengelola yang sangat-sangat buruk. Padahal Tuhan rindu kita menjadi pengelola yang sangat baik. Dan dengan tujuan pada waktu itu manusia bisa mengelola, memelihara Taman Eden. Pemeliharaan ini sungguh memiliki sebuah maksud bahwa apa yang mereka kerjakan tidak boleh terbuang dengan sia-sia, tidak boleh terbuang dengan percuma, mengikuti keinginan daging, mengikuti keinginan mata. Satu kali
saya rindu untuk makan sesuatu di sebuah restoran. Dan itu sangat mahal menurut saya, menurut orang lain murah banget. Tapi ketika menu dibagikan, kebiasaan buruk, ya kan, kita melihat sisi kanan, harga dulu. Sekalipun ketika saya melihat harga-harga yang ada, tiba-tiba pokoknya saya pingin banget makanan ini. Karena harganya cukup mahal. Tetapi Tuhan berbicara di dalam hati saya berbeda. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Aku rindu kamu menjadi pengelola yang baik. Sehingga saya menurunkan standar makanan saya, yaitu dengan yang lebih murah dan sisanya saya bisa bagi buat orang lain yang lebih membutuhkan. Dan sering seperti itu Tuhan berbicara kepada saya. Memang Tuhan berbicara kepada kita semua berbeda-beda. Saya tidak memaksakan Anda seperti saya. Tetapi ini berbicara pengelolaan yang baik. Dan ketika saya makan menu yang sederhana, puas-puas saja, bahagia-bahagia saja. Dan lebih bahagia ketika kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mimpi itu dibagi jadi 3. Mimpi bunga tidur. Seorang laki-laki mimpi bunga tidur yang gak ada artinya sama sekali. Kejar-kejaran dengan cewek yang dia impi-impikan. Berlari-larian ke gunung. Ceweknya pakai selendang berkibar-kibar. Wah, dilari gitu ya. Tiba-tiba cowoknya kesandung jatuh. Dan jatuh dari tempat tidur. Apakah arti mimpi itu tidak ada artinya apa-apa? Karena itu yang disebut dengan mimpi bunga tidur. Yang kedua adalah mimpi pribadi. Mimpi pribadi yang berasal dari kecenderungan nenek moyang. Apa yang dimaksud dengan kecenderungan nenek moyang? Tidak tahukah Anda, nenek moyang kita ini sangat ngefans jadi dokter. Dari kecil semuanya dikatakan besok gede jadi dokter. Kalau semua jadi dokter, siapa pasiennya? Nah itu yang terjadi. Dan sering kali jadi dokter, jadi dokter, jadi dokter. Neneknya anak-anak juga. Jadi dokter, jadi dokter. Dibalas sama anak saya, papa saya sudah jadi dokter cinta. Jadi gak usah lagi nyuruh-nyuruh saya jadi dokter. Kan dikit-dikit dokter, dikit-dikit dokter. Tidak ada profesi lain kah? Nah ternyata itu adalah mimpi yang diperoleh dari nenek moyang. Yang disebut dengan ambisi pribadi atau mimpi pribadi. Mimpi pribadi ini adalah seorang suami istri yang rindu untuk masa depan mereka. Tetapi lupa bertanya kepada Tuhan. Mimpi pribadi ini terkesan baik, terkesan agung, tapi sebenarnya mengesampingkan kerinduan Tuhan di dalam hidup mereka. Mimpi pribadi ini seakan-akan memuliakan Tuhan. Tetapi sesungguhnya jauh dari rencana Tuhan. Mimpi pribadi bisa berasal dari kerinduan yang amat sangat. Menjadi orang yang sangat kaya di muka bumi ini. Menjadi orang yang sangat sukses di muka bumi ini. Mimpi pribadi bisa berasal dari lingkungan sekitar. Di mana ayah ibunya mungkin miskin dan dia sangat terobsesi untuk menjadi kaya. Sangat rindu menjadi kaya. Ketika ayah dan ibunya mungkin mengalami pernikahan yang gagal, anaknya memimpikan pernikahan yang berhasil. Ala-ala Cinderella. Pernikahan yang berhasil, yang sempurna. Mimpi pribadi tidak salah, tetapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan manusia awalnya adalah untuk mengelola dan memelihara semua mimpi-mimpi Tuhan. Anda tahu mimpi Tuhan atas Taman Eden, Taman Firdaus. Menjadi sebuah taman di mana manusia bisa selalu memuji, memuliakan namanya, menyembah namanya, mengingat namanya. Dan
menjadikan Taman Eden itu adalah surga yang sesungguhnya. Di mana tidak ada air mata, di mana tidak ada kesakitan, di mana semua kebahagiaan ada di sana. Tetapi mimpi daripada manusia ini dirusak, mimpi dari Tuhan ini dirusak ya oleh iblis. Tapi mimpi dari Tuhan tetap akan jadi kenyataan karena Tuhan tidak mungkin dikalahkan oleh iblis. Iblis merusak lewat si ular. Menanamkan racun-racunnya kepada manusia. Seringkali sekeliling kita yang toksik, termasuk lingkungan rohani yang toksik, yang tidak mengedepankan kerinduan Tuhan, itu bisa menghancurkan mimpi-mimpi Tuhan yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Mereka akan berkata bahwa sudahlah, usiamu sudah seperti ini, nikmati kehidupan, bersenang-senanglah. Jangan terlalu bekerja keras. Toh mereka juga tidak ingat apa-apa sama engkau. Sudahlah, hambur-hamburkan uangmu, tidak apa-apa. Kita hidup di dunia ini cuma satu kali saja. Dan mimpi daripada setan untuk merusak manusia yang kedengarannya baik. Bahwa manusia bisa unggul, bisa menjadi ilah, bisa menjadi Tuhan atas dirinya sendiri, mulai direncanakan oleh si ular. Apabila engkau makan buah itu, kamu akan hidup. Padahal dia sudah hidup. Kamu akan bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekelilingmu. Kamu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kelihatannya, kedengarannya rohani. Tetapi itu merusak semua yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Dan jatuhlah mereka di dalam dosa yang sangat fatal. Dan akibat Adam dan Hawa, kita ada di tempat ini. Kita ada di kota ini, kita ada di bumi ini yang makin lama makin panas. Beberapa belas tahun yang lalu, saya sharing, saat nanti di Arab turun salju, dan di tempat yang bersalju, itu mengalami panas yang luar biasa. Hati-hati, itu tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Karena saya percaya sebuah kiamat adalah sebuah peristiwa profetik yang pasti akan terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Nah, lalu bagaimana sih mimpi yang datangnya dari Tuhan itu? Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian. Kejadian 37, Yusuf dan saudara-saudaranya. Saya bacakan. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yaitu di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Kita melihat Israel, yaitu Yakub, lebih mengasihi Yusuf. Bahasa Ibraninya Ahav. Lebih mengasihi, lebih spesial, lebih sesuatu lah. Karena ayahnya berharap semua mimpi-mimpinya itu nanti ada generasi penerusnya. Ayahnya sudah bohwat. Bohwat bukan bahasa Ibrani. Sudah, ini kakak-kakaknya gak bisa ini, gak bohwat, saya sudah gak bisa ini diandalkan. Pemberontak ini. Ini ada anakku yang paling lucu, yang terakhir. Dia nurut. Dia simpatik, bukan simpanse pakai batik ya.
simpatik, betul-betul luar biasa. Dan kira-kira mirip aku. Jelas, kalau mirip pembantuku dia gak akan menyayanginya. Kalau mirip, aku mirip temanku, apalagi gak mungkin menyayanginya. Karena dia mirip banget dengan aku. Lucu banget kayak aku. Sering kali kan kalau anaknya kita dapat 100, pinter kayak papa. Padahal papanya lebih bodoh dari dia. Ya, diakui sendiri kadang kita itu. Pinter ya kamu dapat 90 kayak papa. Padahal papanya dulu dapat 40. Karena kita berusaha menyamakan kebaikan dengan diri kita. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau ada papa yang berbahagia ketika anaknya berantem. Papa banget ini belum bertobat berarti papanya. Ketika anaknya main judi. Hebat ya, kamu lebih dari papa. Itu papa yang gak waras, yang perlu ditumpang tangan, tumpang kaki, celupkan lalu duduk. Nah, oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Ahab lebih mengasihi, lebih spesial. Karena berharap ada mimpi dari ayahnya yang diberikan ke Yusuf. Mungkin ayahnya bermimpi ketika lihat Yusuf yang 17 tahun, yang kayak bintang film. Dia memimpikan kejayaan di masa mudanya akan diteruskan oleh si anak cakep ini. Dia rindu kambing dombanya bertebaran di mana-mana. Mungkin Yusuf menjadi seorang businessman, crazy rich Israel. Dia rindu segala-galanya. Dan kerinduan itu ditransferkan ke Yusuf. Dengan memberikan pakaian yang penuh dengan warna-warni. Sebuah simbolik bahwa kelak kekayaannya mungkin tidak jatuh ke anak sulung, tapi ke anak bungsu. Karena anak bungsunya ini betul-betul cakep, betul-betul nurut, betul-betul simpatik. Nah, berikutnya. 4. Setelah yang dilihat saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Benci, syana, S-Y-A-N-E. Itu bacanya bukan Ibraninya, baca Ibraninya syana. Ya. Jadi siapa yang punya nama syana, hati-hati, artinya membenci. Nah, ini membenci. Tidak suka. Orang membenci itu walaupun bertindak baik, selalu berpikiran negatif. Gembala benci kepada jemaatnya, jangan sampai itu gembala upahan. Jemaat benci ke gembalanya, pasti ada dan pasti banyak. Itu namanya syana. Benci itu artinya kayak gini. Apapun yang dilakukan salah. Kasih roti, salah. Nggak kasih roti, salah. Dimasain salah, nggak dimasain salah. Pokoknya semuanya serba salah. Siapa yang pernah putus hubungan dengan kekasih PHK? Semua yang dilakukan mantan kita, salah nggak? Salah. Mau nyapa, halo, shalom, apaan sih, sok dekat. Kita kan udah putus. Nggak disapa. Gitu ya cowok ya. Ternyata dia nggak bisa memiliki manajemen emosi. Putus. Gitu nggak berteman. Ini gimana sih? Serba salah kan orang kalau sudah benci. Ya itulah. Syana. Benci pokoknya apapun yang dilakukan. Pasti dilakukan kebalikan. Yusuf ngasih nasi goreng ke papanya. Misalnya, saudara-saudaranya ngasih isop buntut. Pokoknya yang berlawanan. Orang benci dikuasai oleh pikirannya, dikuasai oleh emosinya. Sehingga dia tidak bisa melihat segala sesuatu dengan baik dan jelas. Dan dikatakan pada 5, pada satu kali bermimpilah Yusuf. Ya, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya.
Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lebih benci lagi padanya. Gembala gak suka pada domba. Domba gak suka pada gembala. Sudah gak disukai oleh domba, gembalanya bilang, kemarin aku mimpi. Oh, tambah panas. Pada gak enak. Pada gak nyaman. Ih, gembalaku tukang mimpi. Aku aja gak pernah mimpi. Aku tuh loh sekali mimpi ketindian. Dikejar-kejar setan. Impossible. Ini gembala kok tukang mimpi. Wah, ini Yusuf juga demikian. Dia gak dipercaya sama saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya sudah punya syana duluan. Kebencian itu duluan. Nah, dikatakan di sini karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Yusuf ini juga tidak punya kepekaan, lugu. Sudah tahu saudara-saudaranya benci, tapi hatinya penuh dengan kemurnian hati anak-anak, ya kan? Sudah tahu kakaknya lagi sebel. Si adiknya ini datang. Aku dikasih hadiah papa. Pernah gak kamu ngerasa kayak gitu? Anak pertama. Terus tiba-tiba adikmu datang. Ketika kita sebel, adik-adik kita selalu dibela orang tua kita. Tiba-tiba adik kita dengan songongnya. Dengan songong, dengan hati yang berbunga-bunga. Aku dijanjiin dibeliin motor sama papa. Ya, bukan roh tercurah dari surga, amarah dari neraka. Berkobar-kobar di dalam hidup kita. Iya kan? Dan Yusuf ini betul-betul polosnya luar biasa. Saudara-saudaranya bilang gak mau denger. Tak dengerin ya. Wis. Ini tambah menambah emosi saudara-saudaranya. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Ini bahasa Ibraninya Wang Pak Tan. Mungkin bukan bercanda bahasa Mandarin. Ini kurang ajar ini. Ini anak ingusan, ini mimpi bahwa berkas-berkasnya lebih tinggi dari aku. Siapa yang bermimpi seperti itu? Oh, ini gak bisa kita biarkan. Orang yang sudah punya syana, dia akan berusaha untuk melenyapkan orang lain dengan tipu dayanya. Orang kalau sudah benci dengan gereja, orang yang sudah benci dengan denominasi. Orang yang sudah benci dengan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Mereka akan melakukan apapun untuk meneruskan kebencian itu. Mereka tidak netral lagi. Mereka tidak betul-betul dikuasai hati nurani yang murni lagi. Oleh karena itu Tuhan selalu berkata kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupanmu. Begitu hati kita gelap, semuanya gelap. Dan muncullah penggelapan. Ya kan? Saya percaya. Suami kita dan istri kita adalah korban penggelapan kita. Ketika mereka menerima kita, hati mereka gelap dan mereka mau. Bercanda. Ya serius amat sih. Berikutnya. Nah, saudara-saudaranya bertanya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja di atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Makin benci di dalam bahasa aslinya tetap syana. Karena benci itu tingkatannya sedikit kecil. Itulah akar mula dari semua kebencian yang ada. Lalu ia memimpikan pula itu mimpi yang lain. Nah ini Yusuf ini nggak peka-peka, ya kan? Istilahnya memang perlu dipermak ini si Yusuf ini. Menurut saudara-saudara, aku sudah nggak suka. Kau lihat pribadi Yusuf, dia polos loh. Dia seperti anak-anak. Dia dibenci saudara-saudaranya, dia nggak peduli. Dia tetap sayang sama saudara-saudaranya. Dia tetap mau berteman dengan saudara-saudaranya. Dia mau tetap bersahabat dengan saudara-saudaranya. Lalu ia memimpikan mimpi yang kedua.
Lalu diceritakan, aku bermimpi, ya. Diceritakan kepada saudara-saudaranya, aku bermimpi pula tanpa matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Yang tadinya berkas gandum, ini matahari, bulan, bintang. Wih, tambah naik darah saudara-saudaranya. Enggak sekalian planet-planet menyembah kamu. Mimpi dari bahasa Ibrani kalome. Kalom. Ada beberapa berasal dari kata dasar kalom. Mimpi artinya, kalom itu artinya, mimpi ini, mimpi yang datangnya dari Tuhan. Mimpi profetik yang pasti terjadi, ini mimpinya Tuhan yang sedang ditransferkan ke Yusuf. Kalau Yusuf menolak, Tuhan akan pakai Yusuf yang lain. Mimpi profetik ini sungguh dahsyat, karena pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Tuhan rindu semua di antara kita memiliki kalom, mimpi profetik yang datangnya dari Tuhan, yang kedengarannya gila, yang kedengarannya sinting, yang kedengarannya nggak masuk akal, tetapi Tuhan bekerja di dalamnya bukan untuk kemuliaan nama kita, tetapi untuk meninggikan Tuhan semesta alam. Solideo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Bukan bagi dua lagi, tapi bagi Dia. Ketika kita mengerjakan kalom ini, atau mimpi yang berasal dari Tuhan, tidak enak. Kita akan dibenci saudara-saudara kita. Kita akan bahkan dibenci oleh istri kita. Bahkan dibenci oleh suami kita. Bahkan akan dibenci oleh anak-anak kita. Yes. Seseorang yang punya kalom, itu rasanya gak masuk akal. Satu hari, sebelum saya menjadi gembala, saya rindu hanya jadi pengusaha. Pengusaha bisa bayarin gereja, anak-anak bahagia, happy ending, ya udah meninggal, selesai. Tapi Tuhan berikan kalom di dalam hidup saya. Dan itu tidak mudah. Ketika saya ceritakan kepada saudara-saudara saya, suatu saat saya diminta Tuhan untuk punya ini. Bukan untuk saya loh, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang tertawa paling besar pertama adalah orang tua saya. Kamu itu mirip pamanmu, omong besar. Waduh. Gak berani lagi. Tapi saya ceritakan mimpi itu lagi. Tambah gak nyaman. Kok ngomong besar gitu sih? Sadar kamu itu anaknya siapa? Anaknya papa mama. Emangnya aku anak pungut apa? Enggak. Tapi ketika menceritakan mimpi itu yang pertama saya cuma bercerita. One day kita akan ada ini. One day ada gereja yang mandiri. One day gereja-gereja akan ada di beberapa kota. One day padahal belum jadi gembala. One day saya rindu punya ini karena nama Tuhan. One day ada panti asuhan. One day. Dan mereka sudah terbiasa mendengar cerita-cerita dongeng saya. Ketika saya sharing kepada jemaat mula-mula, sebagian besar percaya, sebagian besar tidak percaya. Karena apa? Karena mereka melihat bagaimana seorang yang fresh graduate, tidak punya duit. Ya, bahasa Mandarinnya Mayu Chen, but hento pret. Tidak ada duit, tapi kebanyakan ngomong. Kamu tidak tahu bahwa semua kegerakan butuh duit. Kalom itu, saya sadar kalom itu apa. Kalom itu kita kalau gak ngomong itu gak bisa. Pengen nyeritain di depan jemaat. Jemaat, tahun ini kita opening panti asuhan. Karena terlalu jauh di Surabaya Timur, kita mau ada di Surabaya
Ini Surabaya mana sih, Selatan ya kali ya? Surabaya Selatan deh. Supaya penjangkauannya mudah untuk para full timer yang ada. Saya ceritakan bahwa suatu saat ada rumah sakit paliatif di mana tenaga kerjanya yaitu sukarelawannya, orang-orang yang memberikan hidupnya, ada obat-obatan tradisional yang bisa menyembuhkan kanker, yang bisa menyembuhkan sakit paru, yang bisa menyembuhkan patah tulang dan yang lain-lain. Ya. Tapi tidak bisa menyembuhkan sakit hati, itu perlu Yesus. Ya kan, sakit putus cinta nggak bisa dikasih obat-obatan tradisional, nggak bisa. Ketika saya menceritakan mimpi itu, saya kepingin menahannya, tapi nggak bisa. Seperti Yusuf, dia itu pullnya, bukannya dia itu kepingin pamer, enggak. Tetapi dia itu mau, ada dorongan di hati, saya nggak bisa ceritakan. Tetapi ada dorongan di hati yang meluap-luap, yang nggak bisa kalau nggak diceritakan. Itu kalom. Suatu hari. Tapi Anda tahu, dari sekian mimpi yang Tuhan berikan, sudah hampir separuhnya digenapi Tuhan. Secara ajaib, secara luar biasa. Apa yang gak mungkin bagi kami, itu terlalu mungkin bagi Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kalom itu? Pengelola yang baik. Yusuf ini pengelola yang baik dari kecil, dia pengelola yang baik, dia jujur, dia setia perkara kecil, dia gembalakan kambing domba. Bahkan kalau ayahnya suruh berkata, kambingmu ini berkurang berapa? 1 ayah, karena mati dimakan serigala. Kalau saudara-saudaranya atas nama kebaikan, dia akan berkata bahwa, Pak, udah ada yang mati kok bertambah banyak. Dia menipu. Dia mencurangi, bisnisnya kotor, bisnisnya mencurangi, bisnisnya nggak benar di hadapan Tuhan. Bisnisnya nggak murni di hadapan Tuhan. Penuh dengan akal licik, akal bulus, itu bukan penguasa, itu bukan pengelola. Sekalipun Anda kelihatannya diberkati saat ini, esoknya lihat saja. Karena apa? Karena Tuhan rindu seseorang menjadi pengelola yang bisa mensaranakan kasih Kristus di dalam hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ambil semua kesempatan yang positif di hadapan Tuhan. Saya pernah jadi driver. Bagi saya ketika saya mengalami kalomnya Tuhan, tidak masalah jadi driver, tidak masalah jadi supir. Dulu saya malu jadi supir. Malu kan, bawa mobilnya orang gak pernah punya mobil sendiri. Tapi saya jadi driver. Dulu saya pernah jadi sepertinya kenek. Ya gak kenek-kenek murni sih. Saya pernah jualan keliling. Dengan makanan. Saya ketok pintu, sebar brosur. Ada yang mau beli makanan saya? Kamu tahu awalnya harga diri terasa diinjak-injak. Bukankah aku adalah makhluk paling ganteng sedunia? Bagaimana bisa seperti ini? Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seseorang yang punya kalom, dia akan menyingkirkan semua pikiran-pikiran negatif dan matanya tetap tertuju kepada Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Tuhan rindu jadi pengelola. Ketika saya punya uang 2 juta, saya mau belikan sesuatu untuk diri saya sendiri. Malamnya Tuhan bicara, bagikan untuk orang lain. Lah kapan saya nikmati Tuhan? Tapi Tuhan berkata, itulah rahasia pengelola. Ada saatnya engkau harus bisa menikmati apa yang kuberikan. Tapi ada saatnya engkau harus memberikan apa yang kuberikan. Karena engkau pernah menyanyikan sebuah lagu. Bahwa semua yang kupunya bukan milikku, tapi milikmu. Tapi sering kali kita tidak konsisten. Semua yang kupunya
hanya milikmu. Tapi perhitungan sama Tuhan. Hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, usiaku Tuhan sudah 50岁 Tuhan. 你知道吗? Gitu ya. Engkau tahu nggak Tuhan? Aku tuh sengsara sekarang, aku itu kepingin bersenang-senang Tuhan. Apalagi sebentar lagi Imlek Tuhan. Wajah-wajah babi bertebaran di mana-mana Tuhan. Asap-asap babi bertebaran di mana-mana Tuhan. Aku ingin nikmatilah Tuhan. Setiap kali aku lihat suamiku, kok ada wajah babi. Setiap kali lihat istriku ada wajah babi. Ini kurang ajar ini gitu ya. Jadi ini udah aromanya di mana-mana Tuhan. Aku ingin menikmatinya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau menyingkirkan emosi, ambisi pribadi. Karena dia tahu dia sedang mengerjakan mimpi Tuhan. Apakah Kalom itu selalu berawal dengan ending yang baik? No. Awalnya dia dibenci. Setelah itu apa? Dijual. Dia masuk lembah-lembah air mata. Tapi apa yang terjadi? Lembah-lembah air mata mungkin bisa menutup mimpi itu sementara. Tapi mimpi itu terus bekerja di dalam pribadi yang bisa dipercaya. Yusuf mengalami ujian iman. Di mana dia dijual. Kita lompat ke ayat 18. Dari jauh ia kelihatannya kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat, cari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Lihat, sensitif dengan kata mimpi. Banyak domba yang sensitif dengan kata mimpi. Ketika gembala berkata, aku bermimpi, sensi langsung. Mana bisa sih? Sebelum pandemi saya sering sharing. Saya mimpi, saya ini bukan pencipta lagu, asli. Gitar aja bisa kunci C, itu pun kadang salah-salah. Ya kan? Tetapi satu kali saya dapat nada-nada dan kata-kata saya berikan kepada Evi. Udah deh, kamu kan bisa pandai main keyboard. Ayo bikinkan kunci-kuncinya, pokoknya nadanya kayak gini. Pokoknya kata-katanya kayak gini. Saya sharing. Ya 90% percaya. Tapi ada 10% yang gak percaya. Dia bilang, gak bisa. Zaman sekarang tuh sudah gak ada gitu-gitu. Udah selesai di zaman kisah para rasul. Udah selesai. Ya kan, tetot sudah selesai. Setiap kali saya cerita mimpi, emosi. Cerita lagi, gak mungkin kayak gitu. Ya saya gak sakit hati sih, biasa aja tuh. Karena apa? Saya hanya menceritakan kalom yang saya dapat dari Tuhan. Saya dengar lagu pertama, air mata Tuhan. Tuhan tak janji. Lalu kota menjadi top 1. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kata kalom itu tertutupi oleh kata negatif orang lain. Kita gak akan bisa jadi berkat. Kita gak akan bisa jadi saksi. Karena semuanya tergantung kata orang. Kalom itu bukan untuk membesarkan namamu, tetapi untuk memberkati orang-orang lewat kisah Tuhan di dalam hidupmu. Saya berdoa kita semua mengalami kalom yang berasal dari Tuhan. Dikatakan, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat bagaimana itu jadinya mimpinya itu. Ini pembunuh frontal. Dia saking bencinya, dia sudah rencanakan pembunuhan. Dia sudah rencanakan pembunuhan gembala Rikomnya. Mau diracun lewat kopi sianida. Hati-hati gembala Rikom. Kalau anakmu yang tadinya gak suka sama kamu tiba-tiba baik. Kok? Ngopi yuk. Hati-hati. 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 Jangan-jangan ada cyanida di sana. Lihat wajah gembala Rikommu baik-baik. Dan pikirkan kejahatan-kejahatannya.
Dan apa yang terjadi ini mau frontal, mereka mau buktikan ini mimpi akan jadi nggak kalau dia sudah mati. Ini frontal loh. Dia langsung mau bunuh si Yusuf. Karena apa? Dia emosi, sakit hati karena mimpinya kegedean. Ketika seseorang berusaha untuk membini mimpi yang datangnya dari Tuhan, Tuhan selalu punya jalan keluar untuk menyelamatkanmu. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Dikatakan di sini, ketika Ruben mendengar hal itu, ia melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab katanya, janganlah kita bunuh dia. Selalu ada orang-orang di sekelilingmu yang baik, yang setengah jahat. Ruben ini juga jahat, ikut dalam pemufakatan jahat. Tetapi tiba-tiba disadarkan, jangan kita bunuh. Selalu ada orang-orang di sekitarmu yang akan menolong engkau. Pada waktu saya SMA, seingat saya, ada seseorang yang hendak memukul saya, merampok saya. Karena pada waktu itu suasana macet, saya dibel, saya tidak berhenti. Karena mobil saya waktu itu sekali saya tidak injak gas, karena mobilnya butut sekali tidak injak gas itu akan mati. Lalu si preman ini tiba-tiba datang membawa sebilah besi yang gede. Dia hendak kill me atau merampas uang saya. Tapi apa yang terjadi? Ada sesosok tinggi besar berpakaian biasa. Tiba-tiba dia berada di depan mobil saya. Dan dia langsung tunjuk si preman itu. Preman itu ketakutan dan mundur. Dan si orang yang tinggi besar itu lalu seperti juru parkir, ayo pergi sana. Ketika saya lihat dari spion, hilang. Bulu kuduk saya berdiri. Dan saya tancap gas kenceng-kenceng. Dan hebatnya mobil saya bersahabat. Yang tadinya jalannya pelan bisa ikut kencang. Mungkin mobilnya juga ikut terintimidasi. Dan itu terjadi. Sampai ke rumah nenek saya. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Selalu ada pembelaan Tuhan. Buat orang-orang yang mau menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Ketika engkau tidak dipercaya, ya sudahlah. Tidak usah membuktikan engkau untuk dipercaya. Tetapi waktu akan membuktikan. Haleluya. Kamu gak berkata aku gak salah. Tapi hatimu murni. Waktu yang akan membuktikan. Dan perjalanan waktu jangan diingat-ingat kata-kata mereka menimbulkan sakit hati. Nikmati aja bersama Tuhan. Ngomong gampang, lakukan susah. Saya tahu, makanya saya ngomong dan saya lakukan memang susah. Mari kita lakukan bersama-sama. Dan berikutnya, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke sumur yang ada di padang gurun. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan bawa mereka kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai ke saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Haleluya. Yusuf punya mimpi pribadi. Jubah maha indah warisan dari papanya. Ditanggalkan. Sebuah peristiwa profetik. Kadang kalau kamu mau dapat dari mimpi Tuhan, sekelilingmu akan digelapkan terlebih dahulu. Kamu gak akan dibuat melihat dulu. Kamu gak bisa melihat. Berikanku mata seperti mata hatimu. Betul. Ketika mimpi pribadimu ditanggalkan oleh Tuhan. Dengan cara yang ajaib. Mungkin Yusuf awalnya berpikir arti mimpi itu adalah menjadi konglomerat di mana saudara-saudaranya bekerja sama dia. Itu mimpi awalnya. Menerjemahkan mimpi bisa salah, tapi Tuhan proses untuk membenarkan mimpi yang berasal dari Tuhan. Dulu saya salah menerjemahkan mimpi. Dan begitu bermimpi seperti itu, jemaat berkurang 20%. Dan setelah itu apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa.
gelap gulita. Sampai dalam hati, maluku di mana? Ya di Ambon. Maluku di Ambon, amin gimana sih? Iya benar juga sih. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan sampai, aduh ini gimana sih udah ngomong. Yusuf juga gitu. Aduh udah ngomong, kok dicemplungin di sumur, ditanggalin jubahku yang maha indah lagi. Ini jubahku buatan Versis tahu. Gimana sih saudara-saudaraku? Kadang mimpi-mimpi pribadi harus dilucuti. Tapi kadang kita nggak peka. Kadang kita menuntut mimpi yang berasal dari nenek moyang, kerinduan istri, kerinduan suami, kerinduan anak-anak, kerinduan orang tua. Itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan memiliki rencana yang lebih agung, lebih mulia, yang gak pernah kita bisa bayangkan sebelumnya. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan semua kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil dan mengasihi Dia. Yang ikut di dalam rencana Tuhan yang Maha Kudus. Luar biasa. Dan apa yang terjadi berikutnya kita baca. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka kelihatan mereka suatu kafilah orang. Kafilah ya bukan khilafah beda. Kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untang yang membawa damar, balsam, damar ladan, dan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Ketika dulu saya baca, saya nggak ngerti peristiwa profetik apa ini. Ketika saya meminta Roh Kudus menuntun pikiran saya terkejut. Balsam. Tuhan akan kirimkan penyembuh-penyembuh orang-orang di sekitar engkau untuk menolong, menyembuhkan engkau. Pintu-pintu kesempatan akan dibuka. Ini pedagang yang luar biasa. Balsam, damar ladan, damar ladan luar biasa. Tuhan akan kirimkan orang asing. Pintu-pintu kesempatan akan dibuka. Orang yang tadinya kamu gak kenal, kamu akan nolong kamu. Akan membantu kamu. Untuk menggenapi mimpinya Tuhan. Yang tentu saja Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang berdaulat penuh. Pernah gak sih? Kamu ditolong oleh orang-orang yang sebenarnya kamu gak pikir sebelumnya. Orang ini sebelin dong. Tapi dia tolong kamu. Itulah hatinya Tuhan. Aku mampu menggerakkan hati-hati orang di sekelilingmu. Untuk rencanaku yang kudus dan mulia. Berikutnya, marilah, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apa untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi jangan kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudaranya mendengarkan perkataan itu, ketika ada saudagar-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat dari atas ke dari dalam sumur itu. Kemudian dijual dengan orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Mesir adalah tempat pembuangan. Ketika Ruben kembali ke sumur itu ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya lalu dikoyakanlah bajunya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan tahun-tahun yang penuh dengan air mata. Tahun-tahun di mana enggak ada berkat Tuhan. Tahun-tahun di mana menguburkan dalam-dalam kalom kita. Tetapi apakah Tuhan tidak bekerja? Tuhan bekerja. Mesir adalah sekolah pelatihan. Kuncinya satu, jangan malas. Periksa semua pintu kesempatan yang ada. Saya belajar, saya berasal dari orang tua yang bukan yang kaya. Saya belajar bahwa setiap pintu kesempatan saya akan coba yang memuliakan nama Tuhan. Walaupun itu kelihatannya hina, walaupun itu kelihatannya gak ada masa depan. Sayang sekali banyak orang yang mengalami Mesir, tetapi ingin batu lompatan langsung ke tanah perjanjian. Dan akhirnya mereka untuk selama-lamanya, mereka gak akan bisa menggenapi mimpinya Tuhan. Tetapi mimpi sendiri yang terjadi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan ingat, sekali lagi ingat. Didikan Tuhan itu baik, kelihatannya gak berarti.
Satu kali saya belajar how to build home. Padahal saya dari sarjana kimia awalnya. Walaupun sudah sekolah teologi sekarang dan yang lain-lain sudah selesai. Sudah doktor. Tapi saya dulunya awal backgroundnya sarjana kimia. Ketika ada seseorang yang mengajak saya di mana saya masa-masa air mata. Mau nggak kamu lihat ini nggak saya gaji? Saya melihatnya bukan sebuah perbudakan. Tapi saya melihatnya sebuah kesempatan saya menimba ilmu. Dan apa yang terjadi? Saya nimba ilmu bangunan itu. Saya nimba ilmu bagaimana membuat seperti ini, membuat seperti ini. Dan akhirnya ilmu itu berguna di dalam kehidupan saya. Apa yang dianggap orang bodoh, stupid. Tapi Tuhan mampu membalikkan keadaan. Dan saya merasakan betapa bergunanya itu bagi saya sekarang ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan remehkan pintu-pintu kesempatan yang sekalipun. Jangan selalu ujung-ujungnya duit. Lihat Tuhan sedang melatih kamu, memperkaya kamu, melatih feeling kamu, melatih ketajaman kamu. Satu hari saya ada toko dulu. Ada seseorang yang menunjukkan wajah belas kasihan. Tidak ada uang untuk membeli perangkat komputer. Setelah saya total, ini rugi. Tetapi saya tahu ada suara di hati saya, berikan sajalah padanya. Dia membutuhkannya. Anda tahu, kira-kira misalnya harga 1.500.000, saya kasih dengan harga 750. Bodoh, stupid. Tapi saya percaya dengan pimpinan Tuhan. Satu kali beberapa waktu kemudian orang itu yang sama menunjukkan kepada teman-temannya, rekan-rekannya untuk membeli di tempat saya. Dan apa yang saya tabur dan saya nggak harap kembali, betul nggak harap kembali. Karena orang yang menabur mengharap kembali itu namanya nggak tulus. Tuhan gantikan berlipat kali-kali ganda. Dahsyat Tuhan kita. Tidak mikir loh. Menurut kita simpel. Orang itu selalu terkenang akan saya. Selalu menanyakan keadaan saya. Sesuatu yang tak masuk akal bagi saya. Bagi saya ya sudahlah, saya cuma sekedar taat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tanah perbudakan adalah tanah perjanjian tersembunyi bagi kita. Sebab tanah perjanjian selalu ada tanah perbudakan. Tapi tanah perbudakan adalah perjalanan awal menuju tanah perjanjian. Dan luar biasa. Singkat cerita, Yusuf menjadi penguasa yang dahsyat. Ada bencana kekeringan. Anda sudah pernah tahu kisah ini, ada bencana kelaparan. Dan dia tidak benci dengan saudara-saudaranya. Hatinya penuh dengan belas kasihan. Hatinya penuh dengan kerinduan pada saudara-saudaranya. Dia menguji saudara-saudaranya apakah saudara-saudaranya masih seperti atau tidak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Happy ending, mereka berpelukan. Mereka betul-betul dikuasai oleh kasih Tuhan. Dan kalom Tuhan terjadi dengan sempurna. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita butuh Yesus. Gereja ini butuh Yesus. Ketika Tuhan bergerak tahun mujizat, saya percaya mujizat terjadi peduli apa kata orang. Kita menjadi saksi hidup bahwa Allah bekerja sampai sekarang. Kami juga tidak pernah menggembar-gemborkan secara berlebihan. Karena kami tahu semuanya adalah pekerjaan Tuhan semesta alam. Tahun ini adalah tahun misi dan penggenapan janji Tuhan. Di balik tahun misi akan ada pengurapan Tuhan yang menyertai kita semua. Lalu bagaimana supaya kita disertai pengurapan Tuhan? Minta kalom yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, tuntun aku ke negeri perjanjianmu. Berikan aku mimpimu Tuhan. Gantikan mimpi-mimpiku Tuhan. Kalom datangnya dari Tuhan kelihatannya monoton, gitu-gitu aja.
Tetapi berakhir dengan dahsyat dan luar biasa. Berapa tahun Yusuf di penjara? Berapa tahun dia diperbudak? Berapa tahun dia difitnah? Tetapi ada rencana Tuhan yang indah dan mulia di balik semuanya itu. Anda merasakan mimpi dari Tuhan monoton, Yusuf lebih monoton lagi. Tetapi Anda tidak tahu pintu-pintu yang lebih besar yang Tuhan tidak bukakan kepada engkau jikalau engkau setia. Ketika Yusuf setia, apa yang terjadi? Pintu itu semakin dibukakan Tuhan. Kalau Yusuf berhenti, Tuhan akan pakai yang lain. Rencananya gak mungkin gagal. Karena dia Tuhan. Dia Elohim. Dia tidak mungkin bisa menarik perkataannya kembali. Perkataannya itu akan bekerja dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya. Sebelum saya akhiri ibadah hari ini, saya minta pemain musik maju ke depan. Ada satu kisah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di sebuah kota yang bernama Almolonga. Itu sebuah negara bagian dari Amerika Latin, Guatemala kalau tidak salah. Pada 1970-an sekian-sekian. Kota itu dipenuhi dengan begitu banyak penyembahan berhala. Begitu banyak dengan ketelanjangan pesta pora. Ada sebuah dewa yang disembah di sana yang namanya Maximon. Dewa ini begitu diagung-agungkan. Apa yang terjadi? Tuhan berikan kalung pada seorang hamba Tuhan. Bukan hanya seorang, tapi banyak hamba Tuhan di sana. Untuk berdoa buat kota itu. Foto-foto, dokumentasi. Kalau Anda lihat ketika mereka berdoa sungguh-sungguh buat kota itu. Penguasa-penguasa di udara tidak rela. Mereka ketika berdoa, pendoa-pendoanya muntah darah. Pendoa-pendoanya sakit. Pendoa-pendoanya gagal. Tapi mereka tetap berlutut di hadapan Tuhan. Karena mereka percaya, apabila umatku berdoa dan merendahkan diri, maka aku akan ada di tengah-tengah mereka dan aku akan memulihkan hidup mereka. Mereka pegang ayat itu sebagai perjanjian buat kota mereka. Seorang pastor, inisial M, Morilo, saya kurang lupa. Tetapi yang saya jelas, pastor itu depannya bernama Jose dan dia berdoa memimpin seluruh orang-orang pendoa yang ada di sana. Dan apa yang terjadi? Satu kali gangster berusaha membunuh pastor Jose. Ada pelatuk pistol yang sudah ditaruh di mulut pastor Jose ini. Dan ditembakkan 5 kali. Ceklik, 5 kali. Tapi gak mati. Karena gak ada dengar suara letusan. Gangster ini lari terbirit-birit. Di mana ada kalom. Di situ Tuhan akan menyertai kita dengan pengurapan yang maha tinggi. Di mana ada kalom. Tuhan akan menyertai kita dengan mujizat-mujizat yang bukan untuk kita. Tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Siapa bilang mujizat sudah berhenti? Mujizat masih ada sampai dengan sekarang. Sebab Allah kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Pikiran manusia yang berubah. Hati manusia yang berubah. Mereka berdoa berantai. Satu hari full mereka berdoa berantai. They want revival in this city. Mereka dikerahkan oleh Roh Allah yang kudus. Mereka dikerahkan oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mereka berdoa syafaat. Mereka menyerukan kebangunan rohani buat kota itu. Mereka menyerukan kota itu mengenal kasih Tuhan Yesus. Dan revival terjadi dalam suatu waktu yang kita tidak ketahui. Tetapi buah doa, buah air mata, buah lembah-lembah itu menjadi sebuah benih yang luar biasa.
Kota yang terkenal dengan prostitusi, sesuatu yang jahat, sesembahan yang jahat, kota yang miskin. Tuhan berkati luar biasa. Kalau Anda lihat wortel-wortel segede tangan, labu-labu sebesar anak bayi. Karena apa? Ketika Tuhan hadir di rumah tangga, ketika Tuhan hadir di gereja, ketika Tuhan hadir di kotamu, Ia akan mengubah kotamu. Ia akan mengubah negaramu. Negara ini butuh kasih Yesus. Negara ini butuh Kristus. Kristus adalah Tuhan. Kristus bukan hanya Tuhan, tetapi Dia adalah satu-satunya Tuhan yang maha tinggi. Indonesia butuh Yesus. Bukan Yesus butuh Indonesia. Indonesia butuh Yesus. Tingkat korupsi di mana-mana. Kita butuh pemulihan. Kita butuh pemulihan. Kita tidak butuh pencitraan. Kita butuh pemulihan. Kita tidak butuh anak-anak Tuhan berdiri di depan minggat revival. Tapi dia hidup bersenang-senang, makan steak yang mewah. Dia hanya sekedar bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan. Itu termasuk bilangan guru palsu. Dan guru palsu upahnya besar di akhir zaman. Mari kita berdoa jangan menjadi anak-anak Tuhan yang palsu. Saya berdoa jangan menjadi guru yang palsu juga. Karena godaan untuk menjadi guru palsu itu lebih besar. Karena mudah kan, cuma ngomong. Tapi nggak bisa lakuin. Tapi menjadi saksi yang hidup. Dia bisa melakukan. Saya rindu revival ada di kota ini. Revival yang punya bukan cuma slogan. Bukan cuma KKR tangis-nangis di depan. Tapi ada perubahan di sekolah. Gaya hidup mereka di sekolah. Kalau revival hanya dikumpulkan untuk satu gereja, itu bukan revival, itu sekte. Revival itu terjadi di seluruh pelosok. Tanpa memandang ini gereja mana, ini gereja mana, ini gereja mana. Roh Tuhan turun di tengah-tengahnya. Roh Tuhan bekerja di dalamnya. Sehingga tidak ada satupun gereja yang bisa membanggakan diri. Ini hasil dari jernih payahku. Karena apa? Kalum dari Tuhan tidak egois. Kalum dari Tuhan tidak memegahkan diri. Kalum dari Tuhan tidak menyombongkan diri. Amin. Mau revival di keluargamu. Mau revival di kota Surabaya. Mau revival di kampusmu. Miliki kalum dari Tuhan. Dan kalum dari Tuhan hanya bisa diberikan kepada seseorang yang bisa mengelola dengan baik. Mengelola dengan baik. Saya rindu suatu saat ada rumah sakit paliatif di tempat kita. Pengobatan mahal. Mahal sekali. Menggunakan asuransi yang murah. Anda harus siap-siap menunggu. Dan mungkin keburu dipanggil Tuhan. Kita butuh Yesus. Kita butuh kegerakan. Kita butuh api dari surga. Dan api dari surga membakar setiap hati jemaat. Karena kebangunan rohani bukan tergantung dari satu orang. Tetapi merupakan peristiwa korporat bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkata apabila seorang pendeta mengadakan diri. Tuhan berkata umatku ini keseluruhan, ini bersama-sama. Apabila umatku berdoa dan merendahkan diri, aku hadir di tengah-tengah mereka. Aku akan memulihkan mereka. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ramasyata karalaba sikirabakara. Kurabaralabaralaba syarabakarabala. Kurabaralabaralabarala. Ini saatnya gerejamu bersatu Tuhan. Ini saatnya umatmu berseru.
Ini saatnya. Ini saatnya kulihat kebesaran-Mu. Ini saatnya api-Mu membakar hati yang rindukan lawatan-Mu. Ini saatnya gereja-Mu bersatu. Ini saatnya Ini saatnya umat-Mu berseru. Ini saatnya api-Mu membakar hati yang rindukan lawatan-Mu. Bangkitkan Tuhan. Bangkitkan umat pilihan-Mu di atas dasar firman-Mu. Kami terima api kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Mari bersama-sama. Ini saatnya Tuhan. Ini saatnya bagi kami Tuhan. Ini saatnya kulihat kemuliaan-Mu. Ini saatnya. Ini saatnya kulihat kebesaran-Mu. Ini saatnya kulihat kebangkitan terjadi. Melawat kami umat-Mu. Keluarga-keluarga dipulihkan. Ini saatnya gereja-Mu Bersatu. bersatu. Ini saatnya. Ini saatnya umat-Mu berseru. Ini saatnya tiba. Api-Mu membakar. Api-Mu membakar hati yang rindukan lawatan-Mu. Bangkitkan umat pilihan-Mu di atas dasar firman-Mu. Kami terima api kudus-Mu. Parala. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Bangkitkan. Bangkitkan umat pilihan-Mu di atas dasar firman-Mu. Kami terima api kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Bersama-sama bangkitkan Tuhan. Ini seruan kami Tuhan. Di atas dasar firman-Mu, kami terima api kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, Serukan pada semua. pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Tuhan, bangkitkan api penginjilan di gereja ini. Bangkitkan api kebangunan di gereja ini. Bangkitkan Tuhan api kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Yang melawat semua umat-Mu. Sehingga kami bisa menjadi katalisator kebangunan rohani. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang Kau pakai untuk rencana-Mu yang agung dan mulia.
Kebangunan rohani akan terjadi di perekonomian kami. Kebangunan rohani akan terjadi di keluarga kami. Kebangunan rohani akan terjadi di studi kami. Kebangunan rohani akan terjadi di tempat kami. Engkau tempatkan ya Yesus. Karena kami percaya Roh-Mu bekerja. Api-Mu melanda buat kami semua. Ini saatnya Tuhan. Ini tahun di mana Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Engkau menyertai kami dalam semua misi-misi-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Pakai kami menjadi bejana-bejana yang hidup. Bejana-bejana kerinduan-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan api-Mu ada Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan. Gereja-Mu bangun dari roh yang tertidur. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ini saatnya Tuhan. Ini saatnya. Ini saatnya ku lihat kemuliaan-Mu. Ini saatnya ku lihat kebesaran-Mu. Ini saatnya ku lihat kebangkitan terjadi melawan kami umat-Mu. Yes, Jesus. Ini saatnya gereja-Mu bersatu. Ini saatnya. Ini saatnya umat-Mu berseru. Ini saatnya Ini Yesus. saatnya tiba, api-Mu membara, hati yang rindukan lawatan-Mu. Bangkitkan. Bangkitkan umat pilihan-Mu, di atas dasar firman-Mu, kami terima api kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, Serukan. serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Bersama-sama bangkitkan. Bangkitkan umat pilihan-Mu, di atas dasar firman-Mu, kami terima api kudus-Mu. Ceritakan pada dunia, serukan pada semua, Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ini tahun di mana api-Mu membakar keluarga-keluarga di tempat ini. Pintu-pintu kesempatan sudah dibuka. Tuhan berkati semua keluarga di tempat ini. Tuhan berkati Tuhan anak-anak di tempat ini. Tuhan berkati Tuhan studi mereka. Tuhan berkati Tuhan pekerjaan mereka. Tuhan berkati Tuhan rumah tangga mereka. Tuhan berkati seluruh yang ada. Tuhan, kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan, Kau akan mencukupkan kebutuhan-Mu, kebutuhan kami menurut kekayaan, kemuliaan dan hikmat-Nya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Hidup dalam rencana. Hidup dalam rencana-Mu. Pimpin kami Tuhan. Takkan ku ragu untuk melangkah, sebab tangan-Mu membimbingku selalu, dan jejak kaki-Mu menuntunku pada rindu-Mu. Kirata karala parala. Pegang tanganku, genggam jemariku,
hidup dalam rencana-Mu. Dalam rencana-Mu, takkan ku ragu untuk melangkah sebab tangan-Mu membimbingku selalu dan jejak kaki-Mu menuntunku pada rindu-Mu. Pegang tanganku, genggam jemariku, jangan pernah Kau lepaskan. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai. Sebab hidup ini menjadi bejana yang siap Kau bentuk, yang siap Kau pakai. Biarlah cinta-Mu memuaskan aku, biarlah rindu-Mu jadi tujuanku. Tetaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti api cinta-Mu. Mari bersama-sama hidup dalam rencana-Mu. Hidup dalam rencana-Mu, Takkan ku ragu, takkan ku ragu untuk melangkah sebab tangan-Mu membimbingku selalu dan jejak kaki-Mu menuntunku pada rindu. pegang Tanganku, genggam jemarimu, Jangan pernah Tuhan jangan pernah Kau lepaskan. takkan ku bisa. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai. Biar hidup ini menjadi bejana Yang siap Kau bentuk, siap Kau bentuk, yang siap Kau pakai. siap Kau pakai. Biarlah cinta-Mu memuaskan aku, biarlah rindu-Mu jadi tujuanku. Tetaplah aku, Meteraikan aku, meteraikan aku, menjadi seperti api cinta-Mu. takkan ku bisa Tuhan, takkan ku bisa. Takkan ku bisa berjalan sendiri Tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai. Biar hidup ini menjadi bejana yang siap Kau bentuk, yang siap Kau yang pakai. siap Kau pakai. Biarlah cinta-Mu Memuaskan aku, memuaskan aku, biarlah rindu-Mu jadi tujuanku.
Dekaplah aku. Meterangkan aku menjadi seperti api cinta-Mu. Dekaplah aku Tuhan. Dekaplah aku, meterangkan aku Kiratakara pasyoro-koro. menjadi seperti Kiratakara api labaralaba. cinta-Mu. Sekali lagi, dekaplah aku Tuhan. Dekaplah aku, meterangkan aku menjadi seperti api cinta-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sidang jemaat yang dicintai Tuhan. Saya percaya mimpi Tuhan di dalam hidupmu akan menjadi kenyataan. Saya berdoa keluargamu mengalami api kebangunan. Saya berdoa pemulihan terjadi. Saya berdoa rumah tanggamu diberkati Tuhan. Saya berdoa anak-anakmu diberkati Tuhan. Masa depan mereka penuh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, kami berdoa Tuhan. Studi-studi memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa yang gagal diberikan pintu-pintu kesempatan untuk bangun kembali, untuk memulai kembali. Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pergi. Jadikan semua bangsa murid Kristus. Baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai sidang jemaat ke tanah perjanjian. Engkaulah jemaat yang rasuli, rahmani, dan rajani. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Dalam nama Yesus.